Bukan luka, melainkan goresan kehidupan. Musim semi dalam hidupku berakhir sudah. Itulah yang kutulis dalam buku harian Ciorotku pada bulan April di tahun pertama kuliah. Hari itu aku diputuskan oleh pemuda yang sudah berhubungan denganku sejak SMA. Sekarang aku bisa merasa geli apabila membayangkannya. Tetapi saat itu aku menanggapinya dengan sangat serius. Itu bukan masalah besar. Tetapi saat itu aku masih terlalu muda untuk mengekspresikan perasaanku dan tidak tahu bagaimana menghadapi permasalahan dengan lawan jenis. Juga kenyataan bahwa pemuda itu sebaya denganku. Ia bukan orang jahat, tetapi ketika ia minta berpisah, aku langsung membencinya. Ketika aku menulis, musim semi dalam hidupku berakhir sudah. Apakah itu berarti aku benar-benar tidak pernah merasa bahagia lagi? Tentu saja tidak. Ada hal-hal yang tidak akan terlihat jelas sampai waktu sudah berlalu. Sebagian besar masalah yang kuhadapi di usia 20 tahun adalah pengalaman pertama bagiku. Karena itu semuanya terasa sulit dan membuatku emosional. Rasanya seolah-olah semua orang hidup santai sementara hanya aku yang menghadapi kesulitan sebesar ini. Tak hanya dalam masalah percintaan, situasi seperti ini juga kualami dalam hubunganku dengan orang tua. Selama beberapa waktu aku sempat terobsesi dengan gagasan bahwa aku tidak bisa bahagia karena memiliki orang tua yang salah. Aku memiliki bayangan tentang orang tua yang ideal dan kenyataannya orang tuaku tidak seperti itu. Bagi anak-anak, orang tua adalah dunia mereka. Jika mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan pengertian dalam dunia itu, hal itu bisa menimbulkan perasaan rendah diri, keinginan besar untuk diterima, dan ketidakstabilan secara emosional. Pikiran-pikiran negatif tentang orang tuaku membuatku tidak bisa berpikir positif tentang diriku sendiri. Rasanya seolah-olah semuanya salah orang tua, mulai dari sifatku yang aneh sampai alasan aku tidak percaya diri. Aku sering memberitahu orang bagaimana orang tuaku seringkali menyakitiku. Hal itu membuatku pesimistis. Tetapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah dan tidak ada gunanya terus diungkit-ungkit. Bukankah sangat disayangkan jika setelah dewasa pun kita masih menangisi luka yang kita alami di masa kecil? Ketika memikirkan keputusan orang tuaku untuk melepaskan diri secara psikologis dariku, aku pun memutuskan bahwa tidak akan ada masalah besar bila aku menjauh dari mereka, bagaimanapun. Ada keuntungannya, sebenarnya keuntungannya memang sudah ada sejak awal, tetapi aku tidak bisa melihat diriku sendiri dengan jelas karena aku terus berpikir tentang rasa sakit yang kuterima, tentang betapa besarnya rasa sakit itu. Dan bagaimana semua itu merupakan kegagalan, bukan kesalahan. Jika kita hanya berfokus pada luka kita, kita akan melupakan kenyataannya. Itulah yang kualami ketika aku dan suamiku pergi menyesuaikan ukuran cincin kawin kami. Si pegawai bertanya apakah aku menginginkan cincin 14K atau 18K. Bagaimanapun, 18K memiliki kandungan emas yang lebih tinggi, jadi kemungkinan nantinya akan ada lebih banyak goresan kehidupan. Tetapi banyak orang yang lebih memilih 18K untuk cincin kawin, dan selisih harganya juga cukup besar. Aku penasaran dengan istilah goresan kehidupan itu dan kemudian mencari tahu, ternyata maksudnya adalah goresan-goresan yang timbul pada perabotan atau peralatan rumah bila sudah sering digunakan. Goresan yang pasti akan timbul bila digunakan. Aku menyukai istilah itu, luka kehidupan, dan goresan kehidupan mungkin memiliki arti yang sama, tetapi juga memiliki makna yang berbeda jika dipandang dari sudut tertentu. Apakah manusia juga seperti ini? Semua orang pasti pernah terluka. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi kita pasti akan terluka. Kita pasti akan terluka selama kita masih hidup. Sama seperti cincin yang kita kenakan setiap hari. Semakin keras seseorang berusaha untuk hidup, semakin besar luka yang diterimanya. Kenyataan itu tentunya akan bisa membantu kita memahami sakit yang kita rasakan jika mengalami kegagalan suatu hari nanti, bukan? Karena kita sebenarnya tidak terluka, tetapi hanya tergores oleh kehidupan. Jalanku agak terpincang-pincang. Aku sudah seperti itu sejak mengalami kecelakaan lalu lintas. Awalnya aku selalu merasa orang-orang menatapku setiap kali aku berjalan. Aku bahkan merasa malu selama proses rehabilitasi sampai ingin berhenti saja. Aku menangis setiap malam karena tidak bisa lagi kembali ke masa sebelum kecelakaan itu terjadi, tetapi aku tidak mungkin menangis selamanya. Aku juga tidak mungkin berhenti berjalan. Suatu hari aku pun berpikir, siapa peduli? Memangnya kenapa kalau aku pincang sedikit? Dan setelah itu aku pun tidak lagi merasa begitu tertekan. Aku merasa jauh lebih baik sekarang karena tidak lagi berusaha berjalan sambil memikirkan pendapat orang lain. Sepertinya dalam hidup ini kita sesekali harus berpikir, apa boleh buat?
Jika kita sudah berusaha sekuat tenaga dan hasilnya masih tidak sesuai yang kita harapkan, bagaimana kalau kita anggap saja hal itu seperti goresan kehidupan yang tidak bisa kita hindari? Dengan begitu kita akan merasa lebih termotivasi. Ada bekas luka sepanjang 7 cm di pergelangan kakiku akibat kecelakaan itu, dan suatu hari nanti aku ingin menghiasinya dengan tato bunga. Bekas luka itu akan berubah menjadi bunga yang sedang mekar.